Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yulia Margaret dengan NPM 2110124 dari kelas PIM 2401, ingin mengerjakan tugas perbaikan UTS, di mana tugas UTS-nya adalah pembuatan program menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic dengan studi kasus penggajian karyawan Dinas Pendidikan. Langkah pertama, kita buka dulu aplikasinya Visual Studio. Kita create a new project di sebelah kanan layar. Lalu kita di sini cari yang dia Visual Basic. Yang ini Windows for Apps, Visual Basic, terus next. Project name-nya kita bikin nama kita, nama saya Yulia Margaret. Oke. Enter, next. Create. Lalu terbukalah form dari Visual Basic. Lalu setelah formnya terbuka, kita ganti nama form yang di sini menggunakan nama project yang ingin kita buat. Dari klik kanan Properties, di teks form satunya ini kita ganti jadi penggajian pegawai Dinas Pendidikan. Oke, udah siap. Selanjutnya, setelah terbuka form dari Visual Basic-nya, kita buat desainnya. Untuk membuat desainnya, kita membutuhkan item dari toolbox, yaitu ada button. Kita membutuhkan button, label, text box, dan combo box. Untuk di text box, yang dirubah itu dari pengaturannya, dari propertiesnya ada di name, tapi kalau label yang diganti itu di teksnya. Untuk di text box, usahakan namanya itu yang sederhana karena nanti akan dipanggil di programannya. Langkah selanjutnya, setelah desain terbentuk, teks dan name-nya sudah disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan, kita masuk ke bagian pengkodingan. Untuk yang pertama kali kita coding itu di bagian combo box. Di sini combo box kita menggunakan 4 combo box untuk di bagian pilihan dari NIP, bidang, jabatan, dan status. Caranya kita double klik di bagian formnya, lalu masuk ke form dari pengkodingannya. Untuk form 1 di sini combo box untuk dari NIP, codingannya CBO NIP. Kita panggil si combo box ini karena yang kita panggil pertama itu combo box dari NIP, maka kita klik combo box NIP CBO NIP dot items titik add, baru kita ketik dari NIP yang mau ditampilkan di combo boxnya itu. Untuk combo box bidang, combo box jabatan juga sama seperti itu. Pengkodingannya juga sama, caranya juga sama, pemanggilannya juga harus tetap bisa disesuaikan dari nama si combo box itu, supaya tidak ada error. Lalu setelah pengkodingan di combo boxnya selesai,
semua combo box dari yang kita gunakan pada desain ini sudah di coding dan sudah pada saat di show semuanya muncul tanpa ada error, bisa ditampilkan semua NIP, bidang, jabatan, dan statusnya. Kita masuk ke bagian dimana supaya saat NIP-nya itu dipilih, si nama pegawai, NIK, alamat, email, dan nomor HP-nya muncul. Caranya kita klik combo box dari NIP. Lalu ini dia rumusnya. If kita panggil si combo box-nya karena kita mau masukin data di combo box NIP, maka di sini cbo_nip dot text sama dengan kita masukin satu-satu NIP yang mau kita panggil supaya saat dipencet itu sinkron sama si namanya itu. Lalu kita tutup dengan then. Selanjutnya txt nama karena kita di sini mau mengisi si nama, NIK, alamat, email, dan nomor handphone, maka di setiap combo box di setiap NIP kita harus mengetik rumus dari si nama, NIK, alamat, email, dan HP. Ini rekaman dulu. Ya udah. Untuk di bagian NIP sudah selesai. Jangan lupa dites untuk di show apakah dengan memencet satu NIP keluar semua identitas dari si nama pegawai, NIK, alamat, email, dan nomor HP. Kalau di NIP ini sudah selesai, kita masuk ke combo box di jabatan. Combo box jabatan ini gunanya untuk menampilkan gaji, tunjangan jabatan, uang makan, dan transport. Jadi saat combo box jabatan ini kita show, kita pencet jabatannya, maka akan langsung muncul dari pilihan gaji, tunjangan jabatan, uang makan, sama transport. Caranya sama, double klik di jabatannya. Pajak dan BPJS itu kita ikutin karena biar sekalian nggak ribet 2 kali pekerjaan. Lalu di sini ada DIN totalnya. Rumusnya if combo box jabatan titik teks sama dengan kita masukin jabatan masing-masing dari yang udah kita buat di rumus combo box di atas. Itu kan ada kepala dinas, sekretaris, kita masukin satu-satu. Lalu kita masukin dari gaji, tunjangan, makan, sama transport. Itu pilihannya yang mau ditampilkan apa dari si kepala dinas ini. Misalnya gaji si kepala dinas ini kita mau bikin di sini 10 juta. Tunjangannya berapa gajinya dikali 0,3 misalnya tunjangannya. Berarti berapa nanti langsung keluar dari si totalnya itu. Uang makannya juga sama, transportnya juga sama. Sekretaris juga seperti itu, rumusnya sama. Jangan lupa kita panggil dulu combo boxnya itu sekretaris. Dan harus keluar dari si nama combo boxnya itu. Gaji, tunjangan, makan, dan transportnya juga. Direkap combo box jabatan selesai, lalu kita masuk ke combo box status. Combo box status ini menampilkan 2 pilihan, sudah menikah dan belum menikah. Maka yang akan tampil dari combo box status yaitu di tunjangan keluarga. Kita double klik seperti biasa combo box status, keluarlah di sini. Rumusnya yaitu jika sudah menikah atau di sini kita sebutnya, kita panggilnya dengan menikah, maka tunjangannya gaji dikali 10%. 10% itu sama dengan 0,1. Jika belum menikah, maka kita dikalikan dengan 0. Lalu kita masuk ke combo box ke text box jumlah anak. Jumlah anak ini untuk menampilkan dari si tunjangan anak. Jumlah anak yang kita ketik akan berpengaruh ke tunjangan anak yang ada di sini. Kita double klik. Seperti yang saya bilang tadi, jumlah anak yang diketik oleh petugas akan menampilkan berapa tunjangan yang didapatkan dari si pegawai ini. Perhitungannya adalah di sini kita menggunakan rumus di setiap satu anak itu kita mengalihkan 5%. Sini terlihat ya, dari kita hitungnya rumusnya itu dari gaji dikali 0,05, berarti 5% per satu anak. Begitu juga dengan 2 anak 10, 3 anak 15.
paling banyak di sini kita buatnya di 3 anak. Lalu selanjutnya di bio jam lembur. Jam lembur akan berpengaruh di uang lembur. Di sini kita kalian per jam 50.000. Sama seperti jumlah anak, kita double klik lalu muncul codingannya. Rumusnya juga tetap sama seperti tadi, kita panggil dulu nama dari text boxnya yaitu lembur sama dengan jam dikali 50.000 karena seperti yang saya bilang di sini, yang saya bilang tadi, besar 1 jam itu lemburnya 50.000. Selanjutnya kita masuk ke text box kehadiran. Text box kehadiran ini akan menentukan bonus yang didapat dari si pegawai. Ketentuannya adalah jika kehadiran lebih besar dari 25 hari, maka bonus yang didapat itu karyawan itu 500.000. Maka di pengkodingannya nanti akan kita masukkan rumusnya. Kita masukkan dari 25 itu 500. Double klik. Di sini terlihat ya, rumusnya itu jika hadir lebih besar sama dengan 25, maka bonus sama dengan 500.000. Kita panggil juga di sini text boxnya dari si kehadiran. Setelah semuanya tercoding dengan benar, kita bisa menggunakan di button hitung total. Button hitung total ini bukan cuma menghitung dari total gaji, tapi pajak dan BPJS-nya juga akan langsung terkurangi. Kita klik buttonnya supaya kita tahu ya perhitungannya. Di sini pajaknya itu di sini keterangannya, jika total lebih besar dari 10 juta, maka pajaknya itu dikali 0,05 atau 5%. Begitu juga dengan 7 juta 3%. Jika gaji di bawah 7 juta, maka pajaknya akan total dikali 1%. Di sini rumusnya terbaca ya. Untuk pajak BPJS, sedangkan untuk BPJS itu total gaji dikali 1%. Maka nanti dari batan total itu, total gajinya itu rumusnya total dikurang pajak dikurang BPJS, maka akan keluar di text box text box total gaji. Total gaji ini seperti gaji bersih yang didapatkan dari pegawai itu. Lalu kita masuk ke button hapus. Button hapus ini gunanya untuk menghapus. Semisal ada dari kita pencet nih bidang terus salah, kita mau delete itu bisa dari button hapus. Button hapus ini codingannya simple. Dari semua form yang kita punya itu ada nama, nick, alamat, email, pokoknya semua text box yang kita punya kita panggil satu-satu semuanya di dalam codingan si button ini. Jangan lupa kita tambahin perintahnya adalah clear, hapus. Jadi saat kita pencet hapus, tidak ada satupun dari text box yang tersisa. Terhapus otomatis semuanya. Semua desain sudah terbuat, codingan sudah terisi. Di sini juga keterangannya sudah ada 0 error, berarti aplikasi siap di running. Kita running dari sini. Lambang hijau di atas ini, di name projectnya ada lambang hijaunya. Kita klik, lalu kita tunggu sampai projectnya berjalan. Tapi sebelum itu harus dipastikan dulu di sini itu 0 errors dan nggak ada caution apapun. Oke, sudah keluar desainnya, hasilnya. Sesuai yang tadi saya bilang, NIP ini akan menampilkan dari nama pegawai, NIK, alamat, email, dan nomor HP. Bidangnya kita isi, bidang ini nggak menampilkan apa-apa ya, cuman bidang ini berpengaruh di combo box lainnya. Saya di sini mau pilih di pendidikan non formal, jabatan, sekretaris. Combo box jabatan ini menampilkan gaji pokok, tunjangan, uang makan, transport, pajak, dan BPJS. Tampil semua berarti aplikasi kita berjalan dengan baik. Status belum menikah, tunjangan keluarganya 0 sesuai ya. Jika menikah dikalikan 10%, jika belum menikah dikalikan 0. Untuk combo box di opsi belum menikah, keluar ya di sini tunjangan keluarganya 0, tapi di sini kita akan bikin di menikah. Keluar juga
tunjangan keluarganya 800.000. Karena sudah menikah, kita bikin perumpamaan jumlah anaknya ada 20. Pas 1.200.000. Gaji per anak dikali 5%. Oke, jam lembur. Jam lemburnya misalnya 21 jam. Jam lembur kehadirannya 26. Keluar semua ya. Maka nanti di sini hasilnya pajak BPJS juga akan berpengaruh dari si gajinya ini. Dari perhitungan semuanya. Kita pencet tombol buttonnya ini dihitung total. Maka gaji yang dia dapatkan 1 bulan adalah 14.740.000. Semuanya berjalan dengan baik, buttonnya bisa, semuanya buttonnya hitung totalnya tidak ada yang error, pendidikan non formal combo boxnya semuanya bisa dipilih dan tertampil dengan baik. Kita coba di button hapus, hilang semuanya, berarti semuanya berjalan dengan baik. Demikian hasil presentase dari aplikasi yang saya buat menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic. Sekiranya dapat dimengerti dan dapat dimaklumi atas kesalahannya. Terima kasih, selamat malam.